Baik, perkenalkan nama saya Florentina Eldanisa Tisera. Saya perwakilan dari kelompok I. Saya akan membahas mengenai penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Dinamika penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Ada beberapa dinamika yang dihadapi dalam pembelajaran, diantaranya yaitu: 1. Motivasi. Lingkungan sekolah kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru kepada muridnya dalam melaksanakan pendidikan. Hal ini cukup mempengaruhi semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, padahal di usia remaja, seorang siswa hendaknya mendapat dorongan, motivasi, dan dukungan dari lingkungannya, termasuk lingkungan sekolah, untuk membentuk kepribadiannya menjadi lebih baik. Motivasi sangat penting bagi remaja. 2. Model pembelajaran. Di sekolah terdapat beberapa guru yang tentunya memiliki model pembelajaran mereka masing-masing. Dan terdapat beberapa guru yang hanya memberikan catatan, tetapi jarang sekali untuk memberikan penjelasan terkait materi tersebut. Sehingga murid-murid hanya terpaku pada catatan dan hanya mendapat sedikit informasi dan cenderung juga tidak paham terkait dengan materi atau catatan yang diberikan tersebut. Melainkan itu model pembelajaran yang lain juga menonton, yakni guru hanya memberikan penjelasan di mana siswa hanya duduk dan mendengarkan sepanjang pembelajaran tersebut berlangsung. 3. Diskusi kelompok. Cukup jarang adanya diskusi kelompok. Hal ini cukup menjadi suatu permasalahan. Padahal sebenarnya dengan adanya diskusi kelompok dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat saling bertukar pikiran. Diskusi kelompok hanya dilakukan oleh beberapa guru saja. Remaja perlu membangun relasi atau hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Padahal dengan adanya diskusi kelompok, remaja bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, menjalin interaksi, dan menjalin sebuah relasi satu sama lain, mengingat hal ini penting bagi remaja. 4. Penentuan karir. Cukup banyak siswa yang tidak tahu atau masih bingung dalam menentukan karir selanjutnya atau memilih jurusan yang akan ia pilih pada saat kuliah atau masuk ke jenjang berikutnya, karena kurangnya bimbingan dan informasi terkait hal tersebut. Remaja butuh bimbingan, arahan, dan tuntunan untuk menentukan atau mengambil langkah selanjutnya dalam hidup mereka. Kurangnya membimbing atau arahan karir dari mereka membuat mereka cenderung sulit atau bingung untuk menentukan pilihan mana yang tepat atau sesuai dengan potensi mereka. Yang kelima, perpustakaan. Di sekolah terdapat perpustakaan, namun di perpustakaan tersebut kurang banyak buku yang tersedia di perpustakaan tersebut. Bahkan cenderung perpustakaan hanya sekedar formalitas di sekolah, karena hanya pada saat-saat tertentu ruang perpustakaan dibuka. Membaca merupakan hal yang penting termasuk bagi remaja, karena dengan mengakses berbagai informasi terkait dari buku, remaja dapat memperoleh banyak hal baru atau informasi-informasi yang baru yang berguna bagi mereka. 6. Mata pelajaran. Ada beberapa masalah yang pernah atau sering dialami dalam bangku pendidikan. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Kita dituntut atau pembelajaran kita difokuskan pada mata pelajaran tertentu, sehingga hal-hal yang di luar mata pelajaran tersebut kurang atau bahkan tidak kita pelajari. Selain itu, yang ini ada beberapa mata pelajaran yang menuntut kita untuk menghafal, sehingga otak kita atau pemikiran kita hanya terpaku pada apa yang kita baca, sehingga daya kritis kita kurang diasah. Dengan sistem seperti ini, remaja cenderung melakukan hal yang kurang mereka minati. 7. Model pembelajaran di masa pandemi. Di masa pandemi yang saat ini, sistem pendidikan sekolah mempelajari dilakukan melalui daring atau secara online. Kesulitan yang cukup sering terjadi adalah masalah jaringan internet yang sulit diakses. Sekarang ini juga ada beberapa sekolah yang menerapkan sekolah tatap muka
namun hanya dilaksanakan pada hari tertentu, dan yang repotnya waktu dalam melaksanakan tatap muka di sekolah ini terbatas sehingga pengetahuan yang diperoleh juga cukup minim. Implikasinya pada bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan yang berfungsi untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan yang optimal. Salah satunya membantu siswa mencapai tugas perkembangan karir, yakni dalam pengambilan keputusan karir yang sesuai dengan apa yang siswa inginkan. Konselor sekolah mempunyai peranan yang lebih besar dibandingkan dengan personil sekolah lain untuk membantu siswa dalam proses pengambilan keputusan karir untuk masa depannya. Peran bimbingan dan konseling juga sangat penting untuk memberikan informasi terkait dengan berbagai pilihan karir yang ada, sehingga siswa memiliki banyak referensi dalam proses pengambilan keputusan karirnya. Untuk dapat memfasilitasi peserta didik dengan tepat, guru bimbingan konseling juga perlu memperkaya diri dengan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan karir, baik mengenai fenomena, solusi untuk mengatasi berbagai hambatan karir, dan upaya menyiapkan peserta didik yang siap mencapai karir yang diimpikannya. Dengan demikian, diperlukannya keaktifan guru BK untuk melakukan pengembangan diri melalui seminar, pelatihan, atau membaca referensi yang berkaitan dengan karir, lebih khususnya lagi mengenai aspirasi karir. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa aspirasi karir tidak hanya berkaitan dengan keadaan peserta didik itu sendiri, melainkan memahami individu mengenai pendidikan atau pekerjaan yang akan dijalaninya. Maka dari itu, peserta didik perlu memperoleh banyak informasi dan dapat belajar dari banyak orang dan dari situasi lingkungan. Guru bimbingan konseling dapat memberikan motivasi dan memberikan informasi tentang banyaknya beasiswa, masuk perguruan tinggi, dan cara-cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut, sehingga peserta didik dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah dapat memiliki motivasi lebih untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Selain pemberian informasi terkait dengan pendidikan lanjutnya dan pekerjaan, serta kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat mencapai tujuan, guru bimbingan konseling dapat mengajak peserta didik untuk membuat perencanaan karir yang aktual agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih.